kekayaannya. Orang sukses itu dalam pandangan Islam bukan karena hartanya berlimpah ruah, tetapi orang yang sukses itu dalam pandangan agama Islam sejauh mana jabatannya, sejauh mana hartanya, sejauh mana kekayaannya bisa bermanfaat bagi orang lain. Bisa dipahami, Bu? Amun kita sugih kayak apa, sekira kesugihan kita ini bermanfaat pakai orang lain, terutama untuk keluarga kita, orang-orang yang dekat dengan kita, mama Rina kita, ding sanak kita, maka itu orang yang sukses dalam hidupnya. Mohon maaf, ada orang yang sugih, kesugihannya hanya untuk dirinya saja. Bujur kada? Ada orang yang jadi pejabat, setelah jadi pejabat dia memikirkan dirinya saja. Ada orang yang berbisnis lancar, dia berhujung banyak labanya, untungnya, yang dia pikirkan bagaimana keluarganya, dirinya menjadi nyaman. Tidak ada sedikit pun dia berpikir untuk orang lain. Maka itu bukan orang yang terbaik di sisi Allah. Jadi ini ada cerita ini. Kitab ini cerita, mohon maaf, cerita alam saja. Jadi sandal capal, tahu pian sandal capal lah, yang pian pakai rajin tuh. Nah, jadi sandal capal atau swallow itu, mohon maaf ibu, dia protes kepada songkok. Songkok ini kalau kami orang kampung kupiah. Jadi sandal ini protes kepada kupiah. Apa dia protes? Dia bilang nyamannya kupiah ngintuk. Kenapa jadi nyaman? Andaknya selalu di kepala, di muka. Walaupun kupiah kada tak pakai, tetap digantung, tetap diandak di atas. Lalu mendengar lagi kupiah jadi lap. Bujur kada? Seburuk-buruknya kupiah tetap di atas. Maandaknya gin kupiah nih kada kaya sandal. Lagi mun kupiah hiram, bagamat kena disikat badabu. Allah, nyaman dari hanyar sampai buruk selalu dimuliakan orang. Aku jar sandal sebaliknya, mulai hanyar sampai buruk dijajak orang tarus dan andaknya di luar tarus. Biar bila menyimpuni sandal capal dibawa ke lemari kah? Tinggal apalagi mun buruk sudah pagat, biar hilang-hilang. Yang dibawa sandal yang baik aja, yang belum melunas kreditan itu yang dibawa. Sandal ditimbai orang. Nah, jadi jar sandal capal, nasib aku nih mulai hanyar sampai buruk, andaknya dibawa di luar tarus, hujan kehujanan, panas kepanasan, kada peduli, untung benar kupiah. Lalu jar sandal capal, bujur ayaku di luar, bujur ayaku andaknya di bawah, ayaku bapanas bahujan, tapi yang rancak dipakai oleh tuannya adalah aku. Bujur kada? Hendak ke WC bacapal, hendak ke masjid bacapal, dalam rumah bacapal. Itu hormat, tapi sekali-sekali aja dipakai. Orang-orang ke WC bawa kupiah, apalagi guring bawa kupiah, insya Allah kada. Lalu jar capal, biar aja aku nih dianggap orang status nih kada ada harganya, tapi aku lebih berguna, lebih bermanfaat daripada kupiah. Kenapa? Karena aku dipakai, digunakan orang lain, dan aku bisa bermanfaat kepada Tuhan. Artinya apa, Bu? Artinya apa, Ibu? Oh, Bu, paham juga kan?
Artinya Bu, hidup ini biar aja sederhana, mungkin kada sugih dilihat orang, mungkin status sosial kada tinggi dilihat orang, tapi kita bermanfaat dengan orang lain, lawan tetangga bermanfaat, lawan kawan bermanfaat, lawan keluarga bisa menolong, kada menolong lawan duitnya, menolong lawan tetangganya, menolong dengan pikirannya, maka itu jauh lebih baik daripada status sosial tinggi tapi kada peduli dengan orang lain. Bisa dipaham lah pula. Untuk apa mun sugih kalau kada peduli lawan mamarina? Bohimong mamarina. Sugih aja sambatannya, mamarina aja kada ingat. Ding sanak kada ingat. Apalagi kawan kada ingat, nya sugih pakainya aja. Maka itu bukan sebaik-baik manusia. Khairun nas amwahum linnas, manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Makanya Rasulullah mengatakan, inna masalal mu'minina kamislin nakhlah. Orang beriman itu sama seperti lebah. Tahu pian lebah itulah, wanyi, atau kalau kami orang kampung menyambatnya tawon. Tawon itu bahasa apa tuh? Tahu ayulun. Jadi orang beriman itu hidupnya inna masalal mu'min, misal orang beriman itu kanah seperti apa? Seperti tawon. Tawon itu apa? Pertama, lebah itu akalat tayyiban wa wada'at tayyiban. Lebah itu yang dimakan adalah yang baik-baik, yang dikeluarkan yang baik-baik. Bujur kada? Wanyi itu yang dimakan adalah yang baik-baik, yang dikeluarkan yang baik-baik. Apa wanyi yang dimakannya apa, Bu? Oh, Bu. Hah? Sari pati bunga 100 untuk usai pula. Jadi wanyi itu yang dimakannya sari pati bunga, bahkan sari pati bunga pilihan. Wanyi kada mau makan sembarangan gue. Ulun kada suah mendengar wanyi mahurung apam. Kada suah lu mendengar. Abut orang berjual apam wanyi datangan kada suah. Bingka berendam kada suah. Apalagi wanyi ke WC kada suah. Wanyi itu yang dimakan selalu yang baik-baik. Maka orang mukmin, orang beriman sama seperti wanyi apa? Yang dimakan harus yang baik-baik. Yang ku makan nih halalkah kadakah? Yang ku minum nih halalkah kadakah? Yang ku pakai ini halalkah kadakah? Yang ku gawi ini Allah ridhoi kah kadakah? Yang ku bisnis akan ini Allah ridhokah kadakah? Itu orang beriman. Seperti wanyi. Kada mau orang beriman tuh sembarangan. Yang penting kanyang kada boleh. Yang penting sugih kada boleh. Yang penting babaju kada boleh. Halalkah, haramkah? Yang penting sugih. Itu bukan orang beriman. Itu wanyi tadi, Bu, yang dimakannya yang baik. Yang dikeluarkannya apa? Yang dikeluarkannya apa? Madu yang baik. Bahkan Rasulullah bersabda, barang siapa yang meminum madu setiap hari, insya Allah Allah berikan kesehatan dalam tubuh. Madu. Apa sih, Din? Ini gimana sih? Iklan. Jadi, Bu, mohon maaf, madu ini luar biasa. Jadi orang beriman, mohon maaf, yang dimakan yang baik, dikeluarkan harus yang baik. Apa yang dikeluarkan? Mulut kita berbicara harus yang baik-baik. Orang beriman tuh kalau mau pandir sembarangan.
Orang beriman tuh kada mau berpandar menyakiti hati orang lain. Orang beriman tuh kada mau menguya orang lain. Orang beriman tuh kada mau memfitnah orang lain. Orang beriman tuh kada mau unjuk antara pandar. Kenapa? Itu bukan orang yang beriman. Orang yang beriman percis seperti lebah yang dikeluarkannya yang baik-baik. Madu itu adalah penyembuh. Masya Allah. Pian sekira vitalitas kuat minum madu. Awak mindaloyo minum madu. Bahkan masker yang terbaik sekira muha pian bahasa sekarang blowing. Paninian kada tahu blowing enggak? Kiranya si Inur pakai wing. Sekira muha pian bagus bercahaya kada terutuhan tuh apalah? Hirang tuh nah. Bagus maskernya pakai madu. Masya Allah. Bahkan pian mun hendak kurus cukup di madu. Itu langsung kurus tuh lah. Jadi ada kawan iklan pulang. Sudahkah saya? Oke, iya. Duduk hapian situ. Itu majukan kursinya. Kursi majukannya. Sedikit majukan. Iya, dah. Oke. Iya, iya. Mengawani paninian. Iya. Sampai mana tadi? Sampai mana? Sampai Haji Khairun mengawani paninian. Yang ngarannya wanyi tadi yang dimakan baik, yang dikeluarkan baik. Wawakaat apabila-nya hinggap di ranting yang paling rapuh. Ranting tuh jabuk bener. Wanyi itu hinggap. Ambah itu inya terabang. Ranting yang rapuh itu buai kada rusak dan kada hancur. Itulah wanyi. Makanya Rasulullah mengatakan hiduplah seperti lebah. Artinya apa? Orang beriman itu dimanapun dia tinggal, dimanapun dia diam, dimanapun dia bermasyarakat, dimanapun dia umpat pengajian, pantang menjadi biang kerok, membuat orang abut, membuat orang kada nyaman, membuat orang permusuhan. Gara-gara kita hadir, itu bukan orang yang beriman. Ya ada boy makhluknya. Orang kada suka bakal datang sini di pengajian bakal lahi orang. Ada gitu tuh ada kada kira-kira sambat ada kada banyak sekalinya. Orang pengajian waktu sidin baru masuk aman-aman aja, mbak sidin masuk bakal menyampukakan pander orang gawian, menguya orang gawian, memikirakan wakaf, duit wakaf. Ada banyak yang menyumbang, kemana kan duitnya digunakan? Misal bajunya hanyar tuh duit wakaf yang diambil. Maka orang lantih ini untung bila perot-perot sedikit. Camu orang jadinya camu. Jangan. Kehendaknya bila kita ada orang merasa senang. Kenapa jadi orang senang? Bapandar baik, tutur kata baik, sikapnya baik. Bila kawan dudukan, jarang kada membawa hadiah, walaupun pisang goreng. Dibawakan sidin pisang goreng sekarung. Sekarung kebanyakan lah. Masa plastik bagiakan sidin. Nah, itu orang yang beriman. Bu. Jangan gara-gara kita hadir ke pengajian jadi rusak. Jangan gara-gara kita hadir ke majelis jadi rusak. Jangan gara-gara kita hadir ke perkumpulan jadi rusak. Itu bukan orang yang beriman. Hendaknya hadirnya kita memberikan ketenangan dan kesejukan. Bahkan bila kadada orang rindu lawan kita, mana acilingin tuh mana? Rasa kadada sidin umay, rasa kada sempurna pengajian, nyaman sidin bapander, nyaman muas sidin dilihat, senang ada sidin, dan itu bagus tuh. Jangan sebaliknya. Alhamdulillah aja kada turun lagi sidin. Yang mana jarang saya kong? Yang lantih. Yang mana? Yang bakal lahir lawan acil Inur semalam.
Nah, itu tuh ada orang beriman, tuh ada orang beriman. Ya kalau lah. Inya buai ada di pengajian tuh beri muar benar memikirkan duit wakaf, Pak. Menyumbang kada sudah sidin mikirkan. Ada makhluknya. Ada lagi yang di pengajian orang tukang kuya ustadz ya ada juga. Setiap kali ustadz ceramah dikuyanya. Pada ketujuh aku sak nyipak. Dia rame ceramahnya. Apalagi ustadz Gipari itu muar benar kok. Orang menyinggung aku harus. Kada apa-apa. Bila ada menyambat ulun kena lihat matinya kada behinak orang tuh. Selanjutnya. Ini khusus bagi babinian. Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan khairun nisaikum. Sebaik-baik perempuan, sebaik istri kamu, sebaik bini kamu. Jadi yang paling baik bini, yang paling baik istri adalah yang pertama al-walud. Jadi babinian yang paling baik itu adalah al-walud. Tahu pian walud lah. Ini bujur nih al-walud. Tahu kada walud? Apa walud? Yang panjang. Mohon maaf kada semua yang panjang walud gue. Inya ada yang panjang tapi kada walud ada. Ai bujuran dah. Ya Allah. Ibu-ibu walut apa yang panjang ya? Sama kada semua amas kuning. Ya kalau ada yang kuning bukan amas. Yang di WC subuh tadi. Jadi al-walud itu boy mohon maaf perempuan yang banyak anaknya. Masya Allah. Jadi yang anaknya misalnya 15. Kebanyakan kah? Nyaman biar usah aja. Ya, yang anak 7 itu dicintai oleh Rasulullah itu paling baik babinian baisi banyak anak. Orang bahari buai kada ada anak saikung para saulun. Jarang orang bahari anak saikung. Bujur kada? Ulun alhamdulillah baisi ding sanak 12. Rencana anam ulun anam. Ulun ada baisi kawan di pamangki baisi ding sanaknya kalau kada salah kalau kada 13 17. Mamanya seikung aja. Kalau banyak wajar. Itu dicintai kenapa? Karena orang yang al-walud itu melahirkan memperbanyak umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lihati orang tua kita baharilah masya Allah baisi anak 5, baisi anak 6, baisi anak 7, tapi masya Allah anaknya terjaga, anaknya makan dengan baik, anaknya terdidik dengan baik, padahal anaknya banyak. Coba orang-orang tua bahari itu. Dan orang tua bahari masya Allah jarang istilah makan beduduk, istilah jarang. Bila anaknya makan 4 makan lawan anaknya. Bujur kada? Tapi yang anehnya kadang-kadang anaknya 8, anaknya 9 sukses semua, tapi kadang-kadang kada berhasil merawat kuitannya yang seikung. Bujur kada? Anak 9 baharina anak di sini behera, sini bakami, sini makan. Alhamdulillah terdidik berhasil. Tapi anak yang 9 kadang-kadang kada bisa menjaga mamanya yang seikung di hari tuanya. Nak belang seikung aur, seikung tugas dinas luar, seikung mana-mana kah? Yang seikung ngeri lagi kada wani ka rumah kuitan, takutan ditakuni di sariki bini. Itu kasihan lagi gitu tuh. Maaf majar kada ka rumah pian dahulu mamanya minda sarik takutan non bini. Mohon maaf. Jadi dan yang kedua al-walud, yang kedua ada al-wadud. Nah ini wadud. Jadi baisi anak banyak dan penyayang.
Apabila berisi anak banyak kada penyayang, kasihan anak. Babaya laki bulik, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mana anak yang kita tuju? Tahuam di mana kajian? Wallahu a'lam bishawab. Jadi penyayang itu kada penyarikan lawan anak. Gini penyarikan, benar kasihan anak. Sarikit harus mulai baisukan hidup dari radionya tuh. Sampai jam 8 hanyar tenang. Kena pulang mulai asar parak maghrib ribut pulang dah. Pokoknya anak hafal dah, jalan anak radio. Oke. Talambat baju dimamai. Talambat makan dimamai. Talambat bersilawar dimamai. Talambat guring dimamai anak. Ngapa lambat ikam guring? Soalnya abahnya hanyar datang. Yang ketiga adalah al-mu'asiyah. Itu adalah perempuan yang bisa menghibur suaminya. Masya Allah. Pian lihat raut wajah laki pian tuh minda galau. Pian paraki. Ada apa? Kalau lihat muha pian nih kada kayak biasanya. Lalu sidin gayai laki sidin tarik sesengotnya. Pas kepeleng laki. Sidin. Ya bisa ya kalau menggayai laki itu bisa lah, Bu. Bu. Bisa lah menggayai laki lah. Bisa kada? Bisa yusatai bila bulan muda. Itu minta baik dengan laki hanyar gajian. Digayai laki itu tuh perempuan yang paling baik melihat situasi, kondisi, keadaan laki. Apalagi laki habis datang dari jauh, pian punya problem dalam rumah, punya permasalahan dalam rumah, simpan permasalahan pian, tetap membukai laki dengan senyum, dengan muka berseri-seri, dengan wajah yang baik. Kenapa? Laki hanyar datang, boy. Bisa dipaham? Ini laki hanyar datang belum gimana macul sepatu. Itu anak ikam tadi kemang aja laki belum mau macul sepatu dah. Kisah yang kada nyaman dah. Problem hilang akan dulu. Laki hanyar datang, sambut dengan yang menyenangkan hati laki. Mohon maaf. Bahkan Rasulullah pernah ditanya, "Man khairun nisa?" Siapa perempuan yang paling baik? Ujar Rasulullah, "Allati nazarta ilaiha syaratka." Apabila engkau pandang itu perempuan menyenangkan hati engkau. Kadang-kadang ibu-ibu nih bila baju bagus, babinya harum, pasti lakinya bertakun, "Hendak ke mana ikam?" Bujur kada? Bujur kada? Berarti gambarannya apa tuh? Gambarannya apa tuh? Berarti bila kada ke mana-mana, kada bau harum. Berarti bila kada ke mana-mana, kada bau pupur. Berarti bila kada ke mana-mana, tulis kaning kada beliuk. Berarti bila kada ke mana-mana, kada memakai lipstik. Makanya bila inya pian minda bau harum, minda bau pupur, laki pian batakun, "Hendak ke mana ikam?" Kenapa? Karena biasanya bila bau harum, bila bau pupur, hendak tulak. Maka hari ini diganti. Pian bapupur, baminyak harum, bagincu, batulis kaning, laki pian batakun, "Hendak ke mana ikam?" "Hendak mangwani pian kakai." Rabah kai. Jadi kenapa? Kemana ikam? Kada dae. Ulu hendak mangawani pian benar. Uma bungas benar. Kabungasan dulu nih pakai pian pang kakai. Oh my. Insyaallah minggu kaida dituarakannya galang pian. Hai bujuran dah. Karena selama ini bila harum berjalan, bila bungas berjalan, bila apa lagi? Bila minda tulis kaning, minda beliuk-liuk, berjalan. Oh, hari ini ganti ya sudah. Berjalankah, kadakah selalu cantik di hadapan suami? Bu.
Oh bu, hati-hati perempuan yang berpakaian terlalu berlebihan, apalagi minyak wanginya yang orang mencium membuat yang mencium ini ada hasrat. Ujar Nabi, fahiya zaniyah, dia sama seperti berzinah dengan orang lain. Hati-hati. Makanya ada yang mengatakan parfum hukumnya bagi perempuan, parfum hukumnya haram kalau parfumnya yang menyengat, ibu. Ini ada kalau parfum ini bebaya lewat begarak hidung ulun begarak. Bini siapa ini nih? Itu mohon maaf dah. Tapi kalau untuk laki, masya Allah. Makanya buai, kenapa laki pian ketujuh makan di warung daripada di rumah? Kenapa laki pian kebanyak ketujuh santai di warung daripada di rumah? Jawabannya satu, kalau di warung ulang kada pernah batakun dari mana. Yang di warung bila datang hendak apa? Makanya ketujuh ke warung. Bila di rumahnya datang, dari mana pian? Dari mana pian? Coba sekali bila laki datang, jangan ditakuni dari mana, tapi hendak apa pian. Ketujuhnya ke rumah tuh. Babaya membuka lawang, oh abahnya, pian hendak apa? Maka apanya tuh udah kayak merangsang tuh. Ibu juran, pian hendak apa? Masya Allah. Pian hendak teh kah? Kopi kah? Atau susu? Insya Allah laki pian. Ini aja datang. Dari mana ikan? Dari mana ikan? Yang kayak polisi ya, yang kayak entel ha. Dari mana ikan? Ditelepon gak ada angkat. SMS kan nama dari mana ikan? Dari mana? Jalan laki dari belakang ada kamu kah? Jadi bila laki datang tuh, buai mohon maaf bila laki datang tuh, hendak apa pian? Pian sudah minum teh kah belum? Belum. Ayo nulahkan teh. Karena bila minum ulun tawani pian, bilainya panas ulun tiupakan pakai pian. Masya Allah. Jeblay kada main lagi, kada payu lagi jeblay. Di rumah sudah sebaik-baik perempuan. Ubu, bisa berhiaslah. Bisa berhiaslah. Maka apabila pian batulis kaning untuk laki pian, pakai parfum untuk laki pian, mohon maaf, berbaju untuk laki pian, maka semuanya nilaian adalah ibadah di sisi Allah, dan itu adalah paling baik perempuan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mulai hari ini ganti penampilan, boy. Jadi bila laki pian bulik bagawi itu melihat pian tuh, masya Allah, gerigitan tuh nah. Itu nah. Harumnya menggoda, pakaiannya menggoda, ya Allah. Bayi membuka daster hendak guring, pakai baju jokensi. Kenapa? Boleh bu, ulun serius nih. Itu pakai laki pian. Masya Allah, membuka asalnya berdaster aja kan. Babaya malam membuka, takajud, laki asap pulang lagi. Timbul yang talinya halus sebenarnya, kayak nelon aja nah. Masya Allah, luar biasa. Bawahnya pulang seksi. Mbah itu pulang apa ini? Bantal yang ini harum benar. Pian mohon maaf yang lapah laki kada jadi lapah. Semangat yang laki, masya Allah ya laki. Ini semangat 45 laki. Tapi sebaliknya babaya hendak guring, kada bantal bau apa? Ulas dilampas 3 bulan, lawan bulan ini nak ada batapas nah. 3 bulan. Ya Allah. Ya Allah. Baya dicium di bahu kalpana. Dicium di tampah bau autan, dicium di dada minyak urut, dicium di muha kalimpanan, umur basah gitu tuh. Itu kada paling baik perempuan, boy.
Ganti penampilan, ganti. Pokoknya malam ini laki pian ke kamar, taluncat laki pian. Subhanallah aja laki pian. Kenapa ikam jar membuang parang naik ke mamanya jar. Kayak apa Ustadz jar? Amun baju apa ngarannya, baju apa Ustadz? Baju tidur yang seksi itu apa ngarannya? Apa ngarannya apa? Hah? Yang menerawang itu apa? Ya itulah. Ya Allah. Tapi Ustaz teh kayak apa? Hendak baju kayak ini katiak hilang Ustaz teh. Hendak kayak cuma katiak Ustaz teh hilang. Kada apa-apa, inya bakadap juga. Bila laki kena hidup di lampu jangan bapak aja. Nah, kayak itu. Nah, itu paling baik. Sebaliknya khairukum li ahli. Ini sebaliknya lelakian. Yang paling baik lelakian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Jadi hendak mengetahui laki itu baik kadanya, takuni bini. Takuni bini itu jujur. Makanya jarulun bila baulah kelakuan baik di polisi itu apa ngarannya? SKKB kah? Surat kelakuan baik itu bagusnya ada tanda tangan bini di bawah. Bujur kada? Sepakat kada? Karena laki baik atau kadanya di rumahnya boy. Inya ada baik di hadapan, di rumah kada baik. Lawan di hadapan orang baik benar, lawan bini orang baik benar, lawan bini orang lawan bini seorang kada baik. Makanya mohon maaf, laki-laki yang baik adalah laki-laki yang paling baik dengan keluarganya, dengan istrinya. Itulah laki-laki yang baik. Bila lawan bini menghargai benar, lawan bini menghormati benar, lawan bini bisa merayu, itu laki-laki yang baik. Ini ada yang memberi muar. Lawan bini orang baik, lawan bini seorang kada baik. Bini orang dirayu benar, bini seorang kada suah dirayu. Ada tak? Yalah. Lalu selanjutnya yang paling baik manusia adalah khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syahru. Apa itu? Insyaallah setengah bulan yang akan datang. No. Parok jam 9 dari. Silakan. Insyaallah kita tanggal 3 pengajian. Ulun beritahu dulu pengumuman dulu. Pertama, insyaallah tanggal 3 kaina kadada lagi tarpal begantung kayak ini. Insyaallah sudah pakai kanopi full. Alhamdulillah. Yang kedua, parkiran itu akan dipindah ke samping sini. Jadi insyaallah yang di sebelah sini naung. Yang keempat, insyaallah salon akan bergantung di atas kanopi. Kenapa? Ulun pengen pian ke pengajian nyaman, kada kepanasan. Ulun kada hendak yang di luar gerumu. Panas sebenarnya kan panas. Nah, insyaallah kita ulahkan kanopinya. Ini di sini semua. Ini majelis Tanwirul Muslimin milik kita bersama. Ulun hanya ibaratnya kapal ini mengodai menyupir akan aja. Semua milik kita semua, bahkan milik orang-orang Palangkaraya. Cuma kenapa tempatnya di sini? Kebetulan ada tempatnya yang lumayan di sini. Jadi semua kita rasa memiliki, maka undang aja siapa yang pengen datang. Inya datang, inya istiqamah, jadi amal jariah bagi pian. Apalagi kau mengamalkan ilmu sampai pian meninggal dunia, maka jadi amal jariah bagi pian. Maka bila ada postingan, pian bagiakan aja, share aja. Lain share itu lain, pian bagiakan aja lah, insyaallah. Dan ulun lihat ini sudah ada grup di WA, grup Tanwirul Muslimin. Jadi hendak ulun di situ mengkabarkan tentang majelis dan lain sebagainya. Yang kelima terakhir sebelum pertanyaan, Bu, ulun kebetulan ada YouTube ulun tuh Al-Ghifari. Apakah kalian ingat gimana? Apa? Sambat. Al-Ghifari dakwah Islam. Yang isi HP itu picik subscribe-nya untuk apa? Bila inya 1000, kita kawas siaran langsung lewat YouTube, boy. Apa ngarannya streaming kah?
lab. Iya, yang ada ming-mingnya tuh nah. Jadi kawa artinya apa? Dakwah kita lebih luas. Jadi bila pian batamuan itu picik aja anunya tuh dan ini karena ceramah ini ulun buat di YouTube semuanya insyaallah. Jadi kawa dakwah kita lebih luas. Kadada niat hendak dapat hasil kadada. Makanya ulun kada mendaftarkan itu sekedar biliknya 1000 yang subscribe kita kawa siaran langsung. Jadi orang di mana-mana kawa melihat. Mudah-mudahan dengan itu dakwah kita berkembang. Mungkin demikian. Mic-nya minta uyo sudah nah. Silahkan kalau ada pertanyaan ulun jawab. Silahkan itu sidin di belakang. Ya. Tes 1 2. Tes 1 2. Nah, tes 1 ya. Tuh. Ya, sebentar. Ya, silahkan. Ya, tuh silakan Jilong. Mikrofon. Silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan Ustaz yang 3 tadi yang kira-kira orang yang bermanfaat pada orang lain dan dilihat dari segi pemakaian, pemakan dan sebagainya itu dari sumber yang halal. Yang saya ingin tanyakan tadi kita maaf sebelumnya. Misalnya kita ingin suatu tumbuhan yang untuk tujuannya untuk obat, tapi dia tumbuh di alam yang liar. Kemudian kita minta izin itu kepada siapa tuh? Untuk izin kita kan berikhtiar. Paham ulun. Ya, yang kedua. Nanti dulu kan. Makasih dulu. 2 jaga, 1 jaga. Oke, 1. Ya, yang belakang silakan julung mic-nya ke belakang, Mbak tuh terus ke belakang terus. Sampai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendapat Pak Ustadz seandainya suami kita masih melakukan maksiat dan ibadahnya kurang bagus sehingga kita masuk ke melayani? Oh, kayak itu kok. Bagus gue, pian mewakili ibu-ibu. Ya, itu kalau gitu. Iya. Pokoknya hari ini pertanyaannya jawabannya minggu kaina. Ya, silakan. Ayo, terus kita jawab terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu nampak petakun Ustaz. Tinggi. Kalau kita sholat sendirian di rumah, Tinggi. kan biasanya habis sudah azan di masjid kan. Tinggi. Nah, kita kan sendirian di rumah itu apa perlu kita ini kamarnya tuh kan? Oh. Nah, apa perlu kamar? Tinggi. Kalau sendirian. Tinggi. Sendirian tuh sama seorangan lah. Tinggi. Aja. Itu aja kah? Ya, yang kedua. Oh iya. Kita kan tadi habis mengerjakan sholat duha. Tinggi. Terus seandainya kita habis mengerjakan sholat duha, pas kebetulan sudah 1 rakaat, pas mau kedua rakaatnya, terus kita ini ada apa? Kentut terus terus itu tuh apa kita teruskan? Apa kita diam? Kayak berdiam ya bagus. Ya, udah itu aja Pak Ustadz. Tinggi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Bu bertanda semua kita ada yang tahu, ada yang tidak tahu Ibu. Ya kan begitu kan? Pertama ulun jawab. Yang pertama kalau mengambil tumbuh-tumbuhan di tanah yang kadada ampunnya di hutan, lalu ada kalakai. Biasanya kalakai. Kamana bapadahnya Ustaz? Minta izinnya ke mana? Ke wali kota. Jadi kalau ada kalakai tumbuh atau daun-daunan yang untuk obat di tanah yang tidak ada orangnya, maka mengambilnya hukumnya adalah subahat. Subahat itu antara halal dan haram, tapi kada haram. Tapi kalau tanah itu artinya tanah mati, tanah hutan, maka hukumnya adalah mubah. Mubah itu dijauhi diambil kada apa-apa, kada diambil kada apa-apa, artinya kada haram. Dan kada usah bapadah lawan datuk yang kada melihat. Nya dijawab pada maaf datulah ujar.
anu izin lon pian datuk lah ulun maambil ngini sama hendak pak kami izin datuk lah hendak mangamihi pian. Atau ada juga bila makanan bila lewat di tengah hutan apa menimbai lakatan lawan hintalu ambil datuk pakai pian kada usah jar datuk udah tahu ada pun pada yang itu jadi kada usah bapak dah yang penting bismillahirrahmanirrahim kayak itu. Yang kedua ibu bagus pertanyaannya yang kayak apa Ustaz bayi si laki kada penyembahyang bayi si laki berjudi terus bayi si laki mabuk terus membuntut terus selingkuh terus maksiatnya jalan terus lalu ulun koler malayani terus nya terus semua jadi koler sate nya kada penyembahyang koler malayani inya subuh melayur terus nyaman ninya koler aku menyapakan nasi bisanya ngaut sorangan tiwas malayur malam bulik jam 2 terus begadang terus biar hanya kada kubukai lawang biar ini buring di mana ke situ udah jablay kok kayak apa tuh Ustaz? Nah bu perhatikan ini penting bu inya bermaksiat kada sembahyang inya berjudi inya mabuk dia berzina itu bu urusan dia dengan Allah. Saya ulang urusan dia dengan Allah. Inya berzina nanti Allah yang akan menyiksanya. Dia berjudi nanti Allah yang akan menyiksa dia. Urusan pian tetap wajib taat kepada suami sampean. Kada boleh dengan alasan nyakali sembahyang bang biar memasak-masak situ kada boleh ibu. Urusan pian wajib taat lawan laki pian. Masalah inya kada sembahyang, masalah inya berjudi, masalah dia mabuk, itu urusan dia dengan Allah. Dan pian pahalanya luar biasa bu. Kenapa luar biasa? Amun pian lawan taat be isi laki pian penyembahyang, laki pian soleh, laki pian sugih, laki pian ganteng, laki pian alim, pian taat wajar. Semua naik kawa. Wani gada taat kawin menerainya lagi. Tapi kalau beisi laki mabok, berjudi, latat, begawi pengoler, pian masih haja taat, masih haja baik, itu luar biasa pahalanya. Tapi kada boleh melayani sambil merangut lah. Nyada ya, makan ha, gitu mau hancur. Nih tehnya, minum, jangan, kada bawa pahala, gue. Baik-baik aja. Dan masya Allah, yang memiliki hati laki pian adalah Allah, boy. Doa akan aja. Boleh jadi dengan kelembutan pian, ia bisa menjadi orang yang soleh. Minum abahnya, walaupun hati muar bener. Minum. Ya, oke, itulah. Itu aja kalau tadi pertanyaannya. Yang ibu di sebelah, masalah kantut. Yang pertama, bak kantut ini pertama nyaring kah, gamat kah, suaranya bergetar kah, atau lembut kah? Yang namanya kantut tetap batal. Walaupun kantut ini bermacam-macam. Ada yang suaranya pelan, baunya sangak. Lalu pertanyaan pian kayak apa Ustaz? Riatan sambahyang kantut. Bagus. Contoh, ulun berdiri. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Timbul hendak bakantut. Pian kapit sudah. Pian kapit sudah. Pian tahani sudah sampai bekirik. Bismillahirrahmanirrahim. Saking manahane nih. Sekalinya keluar juga. Cuma gamatnya Pak. Ya.
Pertama, berarti pian sudah batal memiliki hadas kecil. Kalau memiliki hadas kecil, maka wajib berwudu. Kayak apa Ustaz? Reatan sembahyang, ampi sembahyang. Kada boleh sika laki kada tahu jual. Lalu pian tarusakan, hukumnya haram buat duduk pian. Bisa dipaham? Kayak apa Ustaz reatan sembahyang berjamaah di tengah-tengah? Kayak apa caranya? Tetap pian munnya koler keluar, pian duduk. Nah, duduk. Mbah orang tuntung sembahyang, pian keluar, pian sembahyang seorangan. Tapi sembahyangnya dari awal. Jangan menyambung. Usolli sunat duha rakaatan. Sahaja aku sembahyang 2, 1 rakaat menyambung, yang takantur tadi jangan. Jadi dari awal. Dari awal. Tapi bahari ada kisah, boy, ada kisah bahari. Penceramah, rumahnya penceramah ini sakit parut, boy. Kebetulan kan inya penceramah imam di situ, imam terus di belakang burit ini lah. Rupanya ini ratan ceramah sakit parut. Kayak apa sekira cara bakantut ini kadang-kadangaran jamaah. Lalu jarnya, mari kita sama-sama berzikir. La ilaha. Orang le bakantutnya. Sekira kadang-kadangaran. Haro penceramah makali. Rupanya kedua kali sakit parut pulang. Ayo kita berzikir. Lo bakantut pulang. Pas yang ketiga, mari kita berzikir. Berdiri imam di belakang. Jangan hakun, jadi imam. Apa imam hendak lamas di belakang. Oke, demikian. Yang kedua, apa pertanyaan sini tadi? Ngintu aja kah kantut aja kah? Oh ya. Bu, bagi pian kamat itu hukumnya sunnah walaupun sembahyang seorangan. Pian di rumah sembahyang seorangan. Laki pian dibawa sembahyang kan dia mau tadi dah. No, bayang ke sana. Abahnya sembahyang, bayang. Lalu pian sembahyang seorangan. Nah, pian sembahyang seorangan sunat kamat. Gue. Gamat ya kamatnya. Kalau usah kayak ini kan usah. Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya shalah, hayya falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, pian dapat pahala sunat. Tapi Ustaz aku kada hendak kamat, langsung aja sembahyang, boleh jajua. Kalau aku hendak lakas Ustaz ke pasar, ayo ha. Nah, itu. Terakhir ada lagi. Pertanyaan siapa lagi? Ya. Ini mengenai ada saya lihat di YouTube itu di negara Indonesia itu dilegalkan kembali saya keberatan melegalkan hukum Islam itu yang banyak baik suami seorang suami boleh istri karena di situ negara datanya perempuan lebih banyak gitu kan. Saya takutnya kalau terjadi di Indonesia ya dilegalkan. Itu bagaimana pandangan Ustaz kira-kira kami menjadi istri yang salehah yang amanah ya kira-kira. Iya oke. Ya. Kami menentang agama ya. Iya. Ya bagus. Ya sidin lagi yang dimukan. Ini mic-nya sudah nyaring kita Cilai. Gitu. Tuh mic-nya gitu. Silakan. Silakan. Iya. Assalamualaikum. Oh nyaring dah alhamdulillah. Iya. Namun pertama-tama Ustaz, apa hukumnya sholawat di luar sholat? Terus apakah Nabi kita juga berceramah? Aman berceramah atau bunyinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus. Pertama ini ibu nih bagus nih. Ibu, kalau orang beriman kepada Allah, kalau orang sudah masuk Islam, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara sempurna.
maka kalau orang masuk ke dalam Islam secara sempurna, maka dia harus beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari kiamat, beriman pada kadar baik dan kadar buruk. Itulah orang yang benar-benar muslim. Lalu pertanyaannya sekarang, di dalam Al-Quran ada ayat Al-Quran yang mengatakan begini, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba'. Nikahilah perempuan itu 2 atau 3 atau 4. Apabila inya kada kawa adil, maka cukup 1. Maka ibu, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada kitab Allah, harus meyakini ini benar dan tidak ada yang salah bagi Allah. Kalau ibu protes, mohon maaf, nanti ulun jelaskan. Kenapa ayat Al-Quran nih menyuruh lelakian kawin 2, kawin 3, kawin 4? Aku kada setuju loh ayat ini. Ibu secara tidak langsung tidak percaya dengan Al-Quran. Kalau ibu tidak percaya dengan Al-Quran, maka hukumnya adalah kafir. Hati-hati. Lalu kayak apa menyikapinya, Ustaz? Ibu boleh tidak sepakat dengan poligami, boleh. Tapi jangan menganggap hukum Allah tidak adil. Kada adil Tuhan nih. Apa nyuruh laki 2? Kada percaya kalau ini ayat menjalimi perempuan. Hati-hati, yang menurunkan ayat adalah Allah. Yang dilakukan Allah pasti benar. Bu, poligami itu ulun padahkan lawan pian, jakanya dalam pesawat itu termasuk pintu darurat. Tahu pian pintu darurat lah? Ini suah kada naik pesawat? Suah kada? Amun kada soal charterakan lah. Pesawatan. Jadi Bu, dalam pesawat itu ada pintu darurat. Lalu pintu darurat ini tentunya digunakan untuk darurat. Contoh, biasanya pramugari itu bila kita hendak turun pesawat, pramugari itu berucap apa? Sekarang ini kada kayak pramugari, kada kayak ulun nimpang lah. Pramugari suaranya bagus benar, kayak suara bini ulun. Terserah ulunnya, bini ulun ada di sini. Jadi mohon maaf, jadi pramugari berucap apa biasanya menegur jamaah lah, kadang lu lah. Penumpang sekalian, sebentar lagi pesawat kita akan landing. Alhamdulillah, suasana bagus, cuaca bagus, maka pakailah sabuk pengaman dan tenang. Ternyata babaya hendak turun, yang di belakang buka ke mana? Ke pintu darurat. Lalu dibukanya pintu darurat. Pertanyaannya sekarang, kira-kira pesawat yang menyediakan pintu daruratkah yang salah, atau yang membuka pintu darurat tadi kah yang salah? Yang mana yang salah? Yang membuka yang salah. Bisa paham maksud ulun tuh? Pak, kenapa adanya poligami? Karena poligami itu darurat. Misal bini kada mampu lagi melayani karena sakit, karena kada mampu lagi melayani daripada suami kita berzina, maka dia boleh kawin ibu. Itu darurat ngarannya. Bisa dipaham? Atau laki pian, tegangannya tinggi 1400 full, pokoknya sehari rata-rata 2 kali misal wah ini saya pula full tegangannya. Pokoknya apabila parai kada kawa, bila bininya haid aja, ya Allah gelisah, kucing sepak sidin. Bu, ini berarti orang yang memang kelebihan haversek namanya. Maka orang yang kayak ini, Bu, kalau kada kawin,
99% dia berzina. Maka Islam memberikan solusi, boleh kawin. Begitu, karena darurat. Tapi kada boleh kena bapadah kena. Oh mamanya aku darurat lah, jangan. Kenapa ibu? Mohon maaf. Kenapa ibu perempuan di Pulau Game kadang-kadang sakit hati? Karena pelakunya tidak adil. Coba mun pelakunya adil. Mohon maaf. Ini kadang-kadang mendapat bini anum ke bini tua, kada ingat lagi mau si anak, kada ingat lagi aur bating harap jadi bini anum. Lalu kada adil. Ini pelakunya, bukan hukumnya yang salah, pelakunya yang salah. Maka kata Allah, kalau yang kada adil, satu cukup aja. Begitu. Sarik dulu. Ya terakhir pian tadi pertanyaan pian. Bagaimana salawat di luar salat? Salawat di luar salat boleh. Bahkan ada salawat yang pendek namanya salawat Jibril. Apa salawat Jibril? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu salawat Jibril. Bagus. Itu Jibril pertama kali bersalawat kepada Rasulullah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Barang siapa yang mengamalkan salawat Jibril ini, dia jadi bini dicintai oleh suami dan anak-anaknya. Dia jadi suami dicintai oleh istri dan anak-anaknya. Dia jadi ustadz dicintai oleh jamaahnya. Dia jadi atasan dicintai oleh bawahannya. Artinya orang senang dengan beliau kalau mengamalkan salawat Jibril ini. Apa salawatnya? Sallallahu ala Muhammad. Dibaca berapa sehari? Kada usah banyak, cukup 10.000 kali. Dibaca sehari 100 boleh. Orang yang tidak mencintai orang yang membaca salawat ini, kecuali di hatinya ada munafik, ibu. Jadi insya Allah sallallahu ala Muhammad. Lalu apakah Rasulullah bersalawat kepada dirinya? Adalah Rasulullah. Rasulullah bersalawat kepada dirinya lah. Bu, kalau secara khusus apakah Rasulullah bersalawat kepada dirinya? Ulun kada menemui. Tapi kalau Rasulullah menjawab salawat kita, sama yang bersalawat kepada dirinya. Jadi barang siapa yang bersalawat 1 kali, disalawat dijawab dengan 10 kali. Apa salawatnya Rasulullah? Adalah memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Begitu ibu lah. Ya mungkin demikian. Sudah jam 9:04. Sudah ya, sudah jegin. Adakah lagi pertanyaan? Adakah lagi? Kalau ada lagi, kalau satu lagi silakan. Adakah lagi? Angkat tangan. Yang di luar adakah? Adakah? Ibu tadi gak pulang. Yang mana? Yang mana? Ayo, iya. Ayo balik jalan. Terakhir boleh sabar dulu pula. Kalau benda gelisah nak pulihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi bicarakan permasalahan nafkah buat keluarga. Ada 2 sisi. Misalnya seorang pedagang dan pembeli. Nah, yang pedagang itu pada dasarnya dia itu jual obat. Dan obat itu selalu teruji secara ilmiah bahwa obat sesuatu itu bisa menyembuhkan, misalnya sejenis. Saya ambil 2 contoh. Misalnya distro. Itu kan pada dasarnya itu ada obat batuk. Yang kedua pada dasarnya obat genek. Itu pada dasarnya kan obat sakit penawar. Tapi ketika pembeli dengan cara berlebihan, kemudian mengonsumsi secara berlebihan, dan akhirnya meninggalkan menyebabkan kurang kesadaran, apakah si pembeli itu termasuk berbuat kesalahan, berbuat kerusakan pada umat kan? Apakah si pedagang itu termasuk jual beli haram? Ya. Paham? Bajual obat dastro lawan bajual